Oke, Dela, jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Iya, Pak. Sebelumnya makasih ya, Pak, ya untuk waktunya. Oke. Eh, Mohon maaf juga saya kemarin sempat merubah jadwal. Oh, nggak apa-apa, biasa aja. Gimana pertanyaannya apa? Ya, eh, kalau CV gitu, Hmm? apakah harus pakai, misal ada beberapa bagian pakai bahasa Inggris, apakah harus pakai bahasa Inggris semua atau memang kalau boleh campur, apakah seperti itu, Pak? Oke, jadi gini. Penggunaan bahasa di CV itu seragam. Kalau mau Indonesia, Indonesia semua, Inggris, Inggris semua. Kecuali istilah bahasa Inggris yang memang itu ibaratnya tuh udah kebiasa sering gitu ya digunakan untuk dicampur dengan bahasa Indonesia. Misal kamu punya pengalaman kerja jadi apa? Teller gitu kan? Ya tulis aja teller Iya. gitu. Atau misalkan kamu punya jabatan jadi customer service, call center agent gitu kan, jabatan-jabatan gitu. Tulis aja kayak gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang itu atau mungkin judul-judul suatu event, suatu organisasi, ya misalkan kamu seorang fresh graduate pengen menonjolkan bahwa saya pernah mengikuti kepanitiaan ini atau mengikuti webinar dengan topik ini dan itu topik atau judulnya menggunakan bahasa Inggris ya udah nggak usah diganti gitu. Tapi untuk hal-hal yang Hmm. sifatnya bisa diganti, misalkan elemen-elemen CV. Banyak orang tulisannya tuh work experience, tapi pengalaman kerjanya nulisnya bahasa Indonesia. Atau education, tulisannya bahasa Indonesia. Ya jangan, kayak gitu. Gitu ya. Jadi pada dasarnya Iya. bahasanya itu harus seragam gitu. Oke, Baik. apalagi yang kamu Jadi masih bingung? harus sama gitu ya Pak ya bahasanya. Betul. Oh ya. Terus untuk misalnya kalau ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kepanitiaan kayak gitu, apa harus dijabarkan terkait ini job desk-nya seperti ini, terus untuk pencapaiannya yang telah dicapai itu kayak gini, itu apa gimana, Pak? Oke, jadi gini. Pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, mana yang lebih penting? Semuanya penting. Tapi ada hierarkinya, ada urutannya. Urutan apa? Urutan prioritas. Oke. Untuk orang yang sudah punya pengalaman, misalkan kamu punya empat-empatnya nih. Kerja, magang, organisasi, kepanitiaan gitu ya, sama pelatihan-pelatihan misalkan. Atau organisasi kepanitiaan gitu aja. Yang harus kamu tonjolkan tuh ya pengalaman kerjanya gitu. Jangan sampai ya kamu udah punya pengalaman kerja, kamu lebih banyak jabarin organisasi, lebih banyak jabarin kepanitiaan gitu. Harusnya tuh yang kamu tonjolin tuh ya pengalaman kerja kamu itu gitu. Oke, itu dulu. Ya, Kemudian Pak. misal kamu nggak punya pengalaman kerja nih, kamu fresh grade, barusan lulus, punya pengalaman magang, pernah organisasi, pernah ada kepanitiaan tertentu. Semuanya ditulis boleh nggak? Boleh. Apakah semuanya boleh dijabarin? Boleh. Tapi tidak semua yang boleh itu harus. Paham ya? Kamu selalu ingat kalimat itu. Iya. Boleh, tapi tidak semua yang boleh itu harus. Yang harus kamu tonjolnya ya pengalaman kerjanya. Karena, sorry, pengalaman magangnya. Karena magang ini, itu jembatan ke kerja itu lebih dekat gitu. Karena kan itu lebih kayak pengalaman kerja dalam jangka waktu lebih pendek gitu ya. Lebih mirip gitu ke kerja gitu. Nah, itu masukin aja. Itu harusnya dijabarkan gitu. Jangan sampai intinya apa? Jangan sampai salah prioritas. Oke? Jawaban simpelnya tadi ya, Iya. boleh, tapi jangan salah prioritas. Berarti ditonjolkan terkait misal kalau punya pengalaman kerja, pengalaman kerjanya, kalau misal Iya, fresh graduate lebih ke kepanitiaan kayak gitu ya, Pak ya. ya kalau first graduate karena pengalamannya masih kurang banyak gitu ya, berarti kan informasi yang ditulis di CV kan masih belum sebanyak orang yang sudah berpengalaman nih, gitu kan. Nah, Ya. untuk menonjolkan bahwa kamu itu seorang fresh graduate dengan potensi besar, terkadang beberapa pengalaman itu dijabarkan gitu. Ya, tapi kalau sudah punya pengalaman kerja, harusnya dari pengalaman kerja itu yang sangat dijabarkan. Kenapa? Pengalaman kerja itu kamu harus menonjolkan tanggung jawab yang pernah dilakukan, yang pernah diberikan perusahaan ke kamu, gitu kan? Kemudian nomor dua, pencapaian apa? Jadi selama kamu kerja di sana tuh kamu ada achievement apa, gitu. Itu harus ditonjolkan. Atau yang nomor tiga,
adalah setelah kamu kerja di sana, udah resign nih, gitu misalkan. Akhirnya sekarang kamu jadi punya skill apa? Nah, banyak orang lupa di sini. Nulis pengalaman kerja cuma pernah. PT bla bla bla, kapan sampai kapan, misalkan. Terus habis itu operator produksi, dah nggak ada penjabarannya. Ya, ada kadang nulis penjabaran itu penjabaran tulisannya itu bukan tanggung jawab, tapi job deskripsinya, gitu. Beda loh ya, penjabaran job deskripsi sama tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu bener-bener real gambarin kamu. Kalau job Oh iya. deskripsi itu kayak lebih kayak gambaran umum profesi itu gitu. Aku misalkan kerja jadi penjual tukang bakso gitu. Kalau kamu nulis sebagai job desk biasa, itu kayak definisi menjual bakso ke calon pembeli gitu. Umum banget gak sih gitu. Kamu harusnya tonjolin Iya. di situ gitu. Oh iya. Menjual bakso dengan 10 varian rasa gitu. Secara offline gitu. Memimpin 10 orang penjaga bakso untuk berjualan bakso berkeliling di sekitar kota ini misalnya. Pokoknya jabarin gitu ya, munculinlah angka Lebih. biar kebentuk gitu. Oh, Gitu. Gitu. lebih Jadi spesifik gitu ya, Pak ya? ya gitu. Harus kayak gitu. Itu yang jadi pembeda kamu sama orang lain. Misal kamu punya pengalaman kerja jualan hijab tuh di marketplace gitu kan. Kamu nggak bisa nulis di CV menjabarkannya menjual hijab secara online. Ya nggak bisa gitu. Jadi nggak menarik gitu. Karena yang jual hijab udah jutaan orang misalkan. Yang bikin kamu unik apa gitu. Kamu harus mikir, mungkin yang menjual hijab ada jutaan orang. Tapi nggak semuanya lo pernah kayak gini. Nah itu yang kamu tonjolin. Misalkan apa? Oh Oh, iya. nggak semua orang lo bisa menjual sekaligus 30 brand. Ya udah kamu sampaikan. Menjual hijab di marketplace ini sebanyak 30 brand apa nasional dan internasional misalkan gitu. Jadi itu jelas gitu. Bahkan itu usaha sendiri loh misalkan ya. Kamu entrepreneur ada usaha itu. Nah, munculkanlah angka-angka kayak gitu. Yang menjadi pembeda antara definisi umum dengan yang beneran kamu lakukan. Itu akan Oh iya. membuat lebih menarik gitu. Itu namanya unique value proposition kamu. Oke, apalagi yang masih Iya. ingin kamu diskusikan? Untuk misal personal information itu kan ada nama, alamat gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Itu lebih baik isinya itu selain nama, alamat, terus ada yang misal kayak link buat di LinkedIn-nya, terus apalagi ya, Pak, yang Ya, harus dicantumkan. oke. Personal info itu ada 7. Nomor 1 itu nama lengkap dengan jabatan, Oke. dengan gelar boleh enggak juga nggak apa-apa. Jadi nama lengkap, kedua foto. Foto itu sebenarnya bukan hal yang wajib ya. Tapi di Oh Indonesia iya. gitu, aku akan lebih menyarankan ada fotonya. Mau CV kreatif atau ETS friendly kasih foto aja nggak apa-apa. Gitu, ada caranya gitu. Jadi satu tuh nama lengkap, dua adalah foto, ketiga itu adalah tanggal lahir atau tempat tanggal lahir. Jadi itu gunanya karena apa? Balik lagi, sebenarnya tanggal lahir, tempat tanggal lahir itu kalau definisi elemen CV informasi pribadi secara global yang secara umum itu nggak termasuk gitu. Tapi di Indonesia nggak ada aturan yang mengatur itu, sehingga banyak lowongan kerja pun kamu akan ada keterangan di sana maksimal sekian tahun ya pernah baca ya loker-loker ada batas usianya. Iya. Gimana caranya kita memberitahu bahwa usia kita masuk? Padahal di awal kita sarankan tidak mengirimkan dokumen pribadi, which is KTP di awal, yaitu adanya tanggal lahir, gitu. Ya, nama lengkap, foto, Hmm. tanggal lahir atau tempat tanggal lahir. Selanjutnya nomor 4 adalah alamat, gitu. Alamat lengkap boleh, enggak juga nggak apa-apa, gitu. Bandung, Jawa Barat, kode pos boleh, gitu. Gitu. Oke, habis alamat, Iya. apalagi alamat email. Masukkan email ke Email. situ, email yang paling aktif, yang paling sering kamu cek, yang namanya nggak alay, dan tuliskan email dalam bentuk hyperlink. Jadi kalau dibuka gitu bisa langsung diklik. Bisa aku buka pakai laptop ini bisa Hmm. langsung diklik kayak gitu. Iya. Email. Terus yang nomor 6 adalah nomor telepon. Kalau bisa yang langsung ngelink sama WA. Kalau nggak ngelink sama WA, nggak apa-apa. Dibagi jadi 2 gitu. Di telepon ini WA gitu. Pastikan yang paling aktif dan fast respon juga. Oke.
Dan yang Oh terakhir ya. adalah portofolio digital. Portofolio digital ini bisa apa? URL ke mana Link. misalkan LinkedIn, ke sosial media kamu mana, ke website, ke blog, ke mana lagi mungkin Google Drive. Google Drive kamu naruh portofolio di situ gitu biar dibaca, ya kan? Nah, itu harus ada. Jadi lebih dari satu boleh gitu. Sementara cukup itu. Biasanya kalau Oh, ada tambahannya, kalau misal kamu pengen daftar kerja jadi frontliner gitu, resepsionis, CS, teller, pramugari, apalagi misalkan di situ, misalkan PR, sekretaris, aspri gitu, aku akan menyarankan tambahin postur gitu. Kalau memang itu ngejual di situ, oke? hmm, Tinggi badan, berat badan. Tapi ini sifatnya lebih ke rekomendasi aja. Minimal yang 7 barusan aku sebut itu. Ini sebagai pelengkapnya aja gitu. Karena posisi-posisi tadi memang banyak loker langsung mensyaratkan itu. Dan barangkali kamu punya postur yang oke, yang itu bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan gitu. Oke, gitu. Dan nanti di lampirannya bisa dilampirin pas foto dan foto full body yang formal kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi intinya 7 tadi ya, gitu. Foto, nama lengkap, tempat tanggal ya. lahir, alamat email, nomor telepon, sama portofolio digital gitu. Cukup itu aja. Gitu. Jadi yang lain itu nggak penting. Apalagi biasanya orang masukin Oh, ya. gender, perempuan, laki-laki. Kita tahu kamu cewek karena kamu daftar di Indonesia, kita tahu gitu. Ya kan? Agama, kita nggak penting ngomongin agama di sini ya, di lowongan pekerjaan ini gitu. Gitu. Oke. Kemudian bukan agama nggak penting ya, tapi agama bukan info yang penting di sini gitu. Kita karena gitu ya udah tahu ya. Terus habis itu apa lagi di situ? Iya. Terus di situ marital Biasanya, status, single, married gitu-gitu iya. itu nggak usah dimasukin. Terus kewarganegaraan juga nggak usah dimasukin gitu. Indonesia ya kita tahu gitu, nationality nggak usah kayak gitu. Suku nggak usah gitu. Cukup itu aja. Oke, Untuk email, nomor telepon itu kan biasanya ada yang dimasukkan ke kolom sosmed sendiri ya Kak ya untuk nggak usah digabung aja. di CV itu. Oh, digabung aja. Hmm, Di- gitu. Nomor telepon bukan sosmed, email juga bukan Oh ya, sosmed gitu. Udah di luar langsung definisi. dimasukkan ke personal info. Ya, personal info. Karena kenapa kok masuk ke kenapa sih kok itu ada di kolom ke personal info asal usulnya gitu. Nanti kamu kasih tahu teman-temanmu yang nggak tahu. Karena untuk mengakses itu harus diakses sama yang punya dulu gitu. Orang datang ke rumahmu misalkan gitu kan. Orang tahu tanggal lahirmu apa, semua orang kamu kasih tanggal lahir enggak gitu. Itulah makanya itu personal info. Jadi kamu kamu lebih kayak ibaratnya itu lebih ke private gitu. Hanya untuk orang berkepentingan aja info-info itu gitu. Gitu. Nah, ini nanti Oh, ya. efek ke belakangnya apa? Efek ke belakangnya berarti nanti kalau ada orang posting CV di LinkedIn, di timeline, perkenalan diri, perkenalkan nama saya ini, saya job seeker gini, terus dilampirin CV, itu salah fatal ya gitu. Oke, itu nggak boleh kayak gitu Iya. sebenarnya. Itu by system boleh karena nggak Hmm, dihapus, tapi jangan pernah sekali-kali posting CV atau pas foto di timeline LinkedIn. Efek jeleknya banyak. Adakah yang dapat kerja gara-gara itu? Ya, yang dapat efek jelek emang kamu nggak lihat. Tapi banyak kayak yang dapat kerja gara-gara itu? Iya. Tapi jauh lebih banyak orang yang nggak ngelakuin itu tapi dapat kerja. Kebocoran data, pelecehan, scam, dan lain-lain. Itu efek-efek buruknya. Kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Karena itu apa? Itu ada personal iya info itu paham. loh gitu. Itu ya. Iya. Oke. Apalagi? Hmm, untuk yang secara umum sementara itu dulu. Oke, sekarang aku nanya berarti sebelum aku akhirin. Oh Kamu ya, sejauh ini udah sibuk ngelamar kerja? Ngelamarnya udah tiap hari belum? sudah tiap hari. Sehari rata-rata berapa banyak? Sekitar karena kan sama kerja juga, Oh, jadi masih kerja ya? rata-rata iya 10, 15 Oke, gitu masih oke. sedikit juga. Oke, kamu lamar kerjanya biasanya lewat apa? Via apa? Via apa aja? Seringnya lewat Jobstreet, Jobstreet. Terus yang lain apa lagi? ya LinkedIn, Glints, Glints, LinkedIn juga pernah. email. LinkedIn tapi jarang. Email juga Oke, pernah, tapi yang sering Jobstreet sama Glints itu tadi, Pak. oke. Dari sejauh ini kamu mulai nyari-nyari kerja gitu ya. Tahap paling jauh Ya, yang udah kamu hadapi tahap apa?
dengan CV-mu yang dikirim ke aku itu? Sudah diumumkan keterima. Keterima ke kerjaan yang sekarang? Sekarang terus ada lagi. Ada lagi? Tapi Iya. bareng nggak gitu? Oh enggak, kan yang sekarang itu sudah berjalan 1 tahun lebih ya Pak. Terus Terus kan eh, sempat 2 bulan yang lalu ngelamar, terus sudah masuk, tinggal sudah tanda dapat tangan kontrak kabar lah ya, dapat masuk, offering ya. tinggal masuknya. Iya, iya itu tapi belum bisa saya hadiri gitu. Oh, karena satu hal ditolak atau masih pending? Boleh tahu nggak? eh saya masih belum Belum mantap ke cocok ya? pilihan itu. Iya, Oke, nggak belum apa-apa. cocok. Ya, aku jelasin dulu ya. Saat orang Iya, sudah pernah menggunakan CV-nya, CV terupdate dia, dan lolos sampai suatu tahap yang jauh, artinya kamu harus pay attention, kamu harus lebih care sama tahapan ini. Jangan jadi orang yang mudah menyalahkan CV. Paham nggak? Contohnya gini, kamu lamar banyak, nggak ada panggilan ke psikotes sama sekali, CV-nya diedit, ya kan? Nanti ya, banyak tuh lolos iya, psikotes, di interview HR gagal berkali-kali, CV-nya diedit. Nanti lolos ke user, berkali-kali gagal, CV-nya diedit. Jadi kayak yang diedit tuh CV, mulai yang otak-atik, paham nggak? Gitu. Harusnya iya, kalau kamu pernah beberapa kali gagal di suatu tahap yang udah agak jauh, oh kok aku gagal di interview user, ngapain sih? Apa yang salah? Ya itu yang harus jadi fokus utama kamu dulu, gitu ya. Jangan dikit-dikit iya, ngerompak dokumennya. Itu. Nah, good news-nya adalah pada saat CV kamu tadi udah pernah sampai lolos keterima, terlepas dari kamunya belum cocok itu nggak apa-apa, itu haknya kamu. Maka yang harus kamu yakini adalah sebenarnya kamu udah paham nih tahapan di masing-masing stage. Oke? Nah, yang iya, harus kamu sadari sekarang adalah perluas kemungkinannya. Jadi perbanyak kemungkinan yang sampai kamu ke tahap itu. Caranya gimana? Kamu harus menyadari bahwa ada orang yang dapat kerja gara-gara aktif melamar kerja. Oke? Yang nomor dua, ada orang yang dapat kerja gara-gara aktif apa? Gara-gara ditawarin sama orang. Gitu. Nah, sekarang kita bayangin kok ada ya orang yang ditawarin gara-garanya apa? Karena pihak perusahaan ini tahu kemampuan kamu sesuai dengan yang mereka cari, dan perusahaan ini tahu cara menghubungi kamu untuk nawarin ke kamu, gitu loh. Oke? Nah, karena aku nggak iya, tahu nanti di perjalanan karirmu, kamu itu akan selalu dapat kerja gara-gara melamar atau ditawari, artinya dua cara ini dilakukan bareng aja serentak. Sambil kamu sibuk melamar kerja, gitu, memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu secara aktif, kamu juga tiap harinya branding, personal branding, aktif di sosmed, ngebentuk brandingmu. Biar nanti orang yakin kamu hebat di bidang itu, terus dapat tawaran. Oke? Branding sosmed paling iya, gampang sekarang apa sih? Nomor satu tuh LinkedIn. Dah, gitu. Tadi dengan kamu bilang bahwa saya lebih banyak nyari kerja lewat Jobstreet, lewat Glints, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kamu bilang LinkedIn jarang, itu yang sayang sekali. Kenapa? Karena setiap recruiter, mungkin ya, mayoritas recruiter yang ada di Jobstreet, itu pada punya akun LinkedIn. Gitu. Di Jobstreet kamu nggak lihat muka orangnya. Kamu emang hafal, bisa tahu nama rekruternya siapa-siapa gitu. Gitu. Enggak, di LinkedIn bisa. Di LinkedIn itu jangankan job, gitu kan. Recruiter aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn. Jadi kamu harus urus tuh LinkedIn-mu, gitu. Biar apa? Meningkatkan kemungkinan kamu dapat kerja gara-gara ditawarin. Kok bisa ditawarin? Profilmu lengkap, aktivitasnya padat. Nanti akan muncul gitu di beranda-beranda orang yang dalam tanda kutip nyasar gitu. Lihat, loh kok muncul di berandaku, ini orang siapa? Klik nyasar kan. Nyasar tuh di akunmu, di review di gini, oh ini kita butuh orang ini, DM ditawarin kayak gitu. Ya, jadi kita harus mencoba itu untuk memperluas apa tadi? Memperluas kemungkinan biar kamu lolos-lolosnya makin banyak gitu. Karena di iya, satu tahapnya ini udah bagus, udah bener, tinggal diperbanyak aja di duplikat gitu. Ya, lebih ke arah sana gitu. Jadi aku pengen ngingetin itu aja dulu
Jadi sambil setiap hari sibuk lamar kerja, kamu juga harus sibuk branding. Sambil kamu tiap hari sibuk lamar kerja, kamu juga harus sibuk pengembangan diri. Luangin waktu sejam buat apa? Baca buku, belajar apa, kayak belajar apa, biar selalu ada skill yang meningkat. Tapi aku sibuk sambil kerja, ya nggak apa-apa. Weekdays jangan terlalu di-push, karena kamu masih sambil kerja. Weekend baru ada porsi untuk lamar kerja, ada porsi nanti untuk branding di sosmed, ada porsi untuk belajar tanpa mengganggu jadwalmu yang lain. Jadi diatur dulu jadwal 24 jam kamu. 24 jam dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu kerja, dikurangi waktu bantuin orang tua, dikurangi waktu me time ya, isoma itu. Kira-kira setiap harinya tuh aku ada waktu kosong berapa lama? Di hari kerja aku ada waktu kosong berapa lama? Di weekend aku punya waktu kosong berapa lama? Nah, waktu kosong inilah yang nanti kamu bagi. Sebagian, nggak harus 50-50, terserah. Satu porsi untuk nyari kerja, satu porsi untuk pengembangan diri dan branding. Kayak gitu, ya. Oh, aku kalau Ya, weekdays Pak. aku cuma ada waktu 2 jam. Ya udah, 1 jam sebelum 2 jam sebelum tidur ya udah 1 jam untuk nyari kerja, setengah jam untuk belajar apa, setengah jam untuk ya bikin postingan di LinkedIn misalkan gitu. Oh, weekend aku waktunya lebih panjang nih, 5 jam misalkan waktu kosong gitu. Kata siapa hari kerja, hari libur di luar jam kerja nggak boleh ngelamar kerja? Boleh banget gitu. Jangan percaya kalimat ngelamar kerja cuma boleh di hari kerja dan jam kerja aja. Itu salah fatal. Oke? Di Oh luar iya. jam kerja dan di luar hari kerja itu boleh. Banyak banget contoh orang-orang yang lamar kerja di jam-jam yang mungkin dianggap nggak lazim, tapi dapat kerja gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang lebih bagus ngelamar kerja di hari kerja dan jam kerja, itu benar. Lebih bagus tuh Oh, artinya di luar itu jelek, itu salah ya. Lebih bagus itu benar berarti gitu. Kenapa? Karena ya tadi mungkin strategi dia mumpung rekruternya lagi online, mumpung rekruternya lagi di jam kerja, betul. Tapi kalau akhirnya kamu cuma lamar kerja Senin sampai Jumat di pagi sampai sore di jam kerja, terus sore malam apalagi weekend kamu nggak lamar kerja, itu rugi, serius. Ya, jangan sampai kayak gitu. Nanti kalau kamu punya kenalan, punya teman-teman, dinasehatin ke arah sana, oke? ya, baik, Pak. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Ya, jelas, Pak. Oke, sekarang aku masuk ke sesi detail. Atau masih ada pertanyaan? Udah nggak ada? Sudah cukup, Pak, untuk Oke, yang secara umum. oke, aku masuk sesi detailnya ya, bentar ya.